warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Nah, untuk kali ini kita pertemuan pertama pada elemen fikih. Adapun tujuan pembelajaran kali ini akan membahas tentang mengenai menganalisis implementasi fikih muamalah, yaitu asuransi, bank, dan koperasi syariah di masyarakat. Asuransi, bank, dan koperasi syariah untuk perekonomian umat, bisnis dan masalah. Nah, adapun yang pertama kita akan bahas unit syariah atau UUS, yaitu diantaranya asuransi syariah, perbankan syariah, koperasi syariah, berian syariah, dan lain-lainnya. Hal ini tentu saja sangat penting mengingat perubahannya tatanan sosial ekonomi dalam masyarakat yang semakin membentukkan nilai-nilai religius pada setiap aspek kehidupan, termasuk pada asuransi syariah. Nah, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai asuransi syariah. Apa sih asuransi syariah itu? Asuransi syariah atau dikenal juga dengan asuransi takaful, yaitu berasal dari bahasa Arab, dari kata dasar yang artinya saling menanggung atau menanggung bersama. Menurut istilah, asuransi syariah atau takaful adalah pengaturan risiko yang memenuhi ketentuan syariah, tolong-menolong atau simbiosis mutualisme yang melibatkan peserta asuransi dan pengelola, serta berdasarkan pada ketentuan Al-Quran dan Sunnah atau hadis. Adapun asuransi syariah ini menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 ini adalah kumpulan perjanjian antar pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling tolong-menolong dan melindungi. Adapun unsur-unsurnya diantaranya yang pertama pihak tertanggung, kemudian yang kedua pihak penanggung, yang ketiga akad atau perjanjian asuransi, yang keempat pembayaran iuran atau premi, kemudian yang kelima kerugian, kerusakan atau kehilangan yang diderita penanggung, dan yang terakhir peristiwa yang tidak boleh atau yang tidak bisa diprediksi. Adapun sejarah berdirinya asuransi syariah, yaitu pertama kali lahir di Indonesia diawali dari kepedulian yang tulus dari Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau ICMI. ICMI bekerja sama dengan PT Asuransi Jiwa Tubuh Mandiri, Bank Muamalah TBK, Departemen Keuangan RI, dan beberapa pengusaha Muslim Indonesia dengan bantuan teknis dari Syarikat Takaful Malaysia (BHD). Kemudian melalui tim pembentuk asuransi Takaful Indonesia atau TEPATI didirikan oleh PT Syarikat Takaful Indonesia pada tanggal 24 Februari tahun 1994 yang diresmikan oleh Menristek atau Kepala BPPT B.J. Habibie sebagai perusahaan perintis pengembangan asuransi syariah yang pertama di Indonesia. Nah, itu mengenai sejarahnya. Kemudian, dasar hukum asuransi syariah. Untuk dasar hukum yang pertama, yaitu Quran Surat Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan, yang mempunyai arti dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Jadi inti dari dasar tersebut adalah saling tolong menolong. Kemudian dasar yang kedua atau dasar hukum yang kedua adalah Quran Surat An-Nisa ayat 9 yang artinya dan hendaklah takut pada Allah orang-orang yang sekiranya meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka yang mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Oleh sebab itu hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Dan yang ketiga yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan Abu Hurairah dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Artinya diriwayatkan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, barang siapa yang menghilangkan kesulitan duniawi seorang mukmin, maka Allah akan menghilangkan kesulitannya pada hari kiamat. Dan barang siapa yang mempermudah kesulitan seseorang, maka Allah akan mempermudah urusannya di dunia dan di akhirat. Itu dasar hukum yang ketiga. Kemudian hukum asuransi menurut ulama fuqaha. Nah, para ahli fikih klasik atau yang terdahulu tidak ada yang membahas tentang persoalan asuransi, hingga tidak ditemukan dalil yang melarang praktik asuransi. Hal itulah kemudian yang menjadi alasan golongan ulama fikih memperbolehkan asuransi karena berpegang pada kaidah usul fikih, yaitu yang artinya hukum asal sesuatu adalah boleh atau mubah kecuali ada dalil yang mengharamkannya.
Para ulama fikih kontemporer atau yang terbaru menyatakan bahwa asuransi terbagi menjadi dua macam, yaitu asuransi tijari atau asuransi yang bersifat komersial dan profit oriented, maka hukumnya haram. Alasannya, pada asuransi tijari ini terdapat praktik riba dan guror. Dan yang kedua adalah asuransi ta'awuni atau tabarruk, yang merupakan asuransi sosial dan landasannya adalah tolong menolong, sehingga para ulama bersepakat bahwa ini mubah atau boleh. Nah, hukum asuransi syariah di Indonesia. Pada tahun 2001, MUI menerbitkan fatwa bahwa asuransi syariah secara sah diperbolehkan dalam ajaran agama Islam. Fatwa MUI nomor 21 /DSN strip MUI X 2001 mempertegas kehalalan asuransi syariah yang diantaranya mengatur tentang prinsip umum dan akad asuransi syariah. Dengan demikian, jaminan perlindungan atau takaful yang ditawarkan oleh program asuransi syariah jelas hukumnya halal sesuai dengan fatwa yang diterbitkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Sedangkan regulasi yang mengatur tentang seluk-beluk dan pengelolaan asuransi di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Undang-undang ini mengatur tidak hanya asuransi konvensional, namun juga mengatur tentang tata kelola asuransi syariah dengan sangat jelas dan terperinci. Adapun rukun, syarat, dan larangan asuransi syariah. Yang pertama, menurut Imam Hanafi menyebutkan bahwa rukun asuransi hanya ada satu, yaitu ijab dan qabul. Sedangkan menurut ulama fikih yang lain, rukun asuransi adalah terdiri dari 4. Yang pertama kafil atau orang yang menjamin. Yang kedua makfulah, yaitu orang yang berpiutang. Yang ketiga makful anhu atau yang berhutang, orang yang berhutang. Dan yang keempat adalah makful bih atau utang itu sendiri. Kemudian larangan asuransi syariah yang pertama atau syarat yang pertama adalah balik tentunya. Yang kedua adalah berakal. Yang ketiga bebas berkehendak, tidak dalam paksaan. Untuk adapun larangannya adalah tidak sah transaksi atas sesuatu yang tidak diketahui atau goror. Jadi belum tentu atau belum terfokus. Kemudian tidak sah transaksi jika mengandung unsur riba. Jelas karena riba itu haram hukumnya. Kemudian yang terakhir, tidak sah transaksi jika mengandung praktik perjudian atau maisir. Karena asuransi itu menguntungkan kedua belah pihak, sedangkan yang namanya judi itu menguntungkan salah satu pihak, merugikan pihak orang lain. Kemudian tujuan dan prinsip asuransi syariah. Adapun tujuan asuransi syariah adalah untuk melindungi peserta asuransi dari kemungkinan terjadinya risiko yang tidak bisa diprediksi. Dalam hal ini, perusahaan jasa asuransi adalah perusahaan yang menjalankan amanah yang dipercayakan oleh peserta asuransi syariah untuk mengelola amanah dalam rangka menolong meringankan musibah yang dialami peserta lain. Nah, untuk mencapai tujuan tersebut, asuransi syariah harus memiliki dasar dan prinsip yang menjadi pijakannya. Adapun prinsip dasar asuransi syariah yang pertama adalah tauhid. Tentunya harus berdasarkan pada nilai-nilai ketuhanan. Kemudian yang kedua adalah keadilan. Karena dalam hal ini, kalau misalnya mendapatkan kerugian, itu ditanggung bersama. Adapun keuntungannya juga ditanggung oleh dua belah pihak. Kemudian ta'awun atau saling tolong menolong. Karena tujuan atau dasar asuransi yang dasar hukumnya tadi juga adalah untuk saling tolong menolong. Kemudian kerjasama antara pihak penanggung dan yang ditanggung itu memasukkan kerjasama. Kemudian ada amanah, kemudian kerelaan atau keriduan dari peserta lain, kemudian larangan praktik riba, larangan praktik gor, dan larangan praktik judi atau maisir. Manfaat asuransi syariah bagi umat yang pertama merupakan cerminan dari perintah Allah untuk saling tolong dalam kebaikan, menumbuhkan rasa persaudaraan dan kepedulian antar semua anggota, kemudian melindungi diri dari praktek-praktek muamalah yang tidak bersyarat, memberikan jaminan perlindungan dan risiko kerugian yang diterita oleh hanya satu pihak saja. Kemudian ada efisien, terus sharing cost atau cukup hanya dengan membayar biaya dengan jumlah tertentu atau premi per bulan. Kemudian yang terakhir adalah menabung, karena premi yang dibayarkan kepada pihak asuransi
pada saat jatuh tempo akan selesai, maka uang tersebut akan dikembalikan kepada peserta asuransi. Terima kasih.